Semakin hari, Kamala semakin sadar, dirinya dan Radit tidak lagi berusia 20 tahunan. Mereka bukan pemuda ceria dengan energi penuh yang siap menghadapi dunia bersama sambil menyambut calon anak di kandungan. Sekarang, Kamala dan Radit sudah memasuki usia kepala 4. Selain menyambut calon anak ketiga di kandungan, mereka juga mulai menghadapi berbagai macam dokter spesialis. Semua ini semata-mata demi tetap sehat dan bertenaga untuk terus menjaga dan merawat ketiga anak mereka hingga dewasa. Seharian ini, Kamala dan Radit seperti penghuni rumah sakit. Pagi dengan dokter kandungan. Selepas makan siang, mereka harus menemui spesialis penyakit dalam untuk Radit. Gimana hasil tes laboratorium saya, dok? Todong Radit, begitu dia dan Kamala duduk di ruang pemeriksaan Dokter Bayu. Dokter Bayu membaca cepat kertas di tangannya, lalu manggut-manggut. Asam uratnya tinggi, Pak. Kolesterolnya juga wajib diperhatikan. Nah ini, gula darah puasanya juga waduh. Kamala yang mendengarnya saja menelan ludah. Apalagi Radit. Revikes, dia meraih tangan sang suami. Pria itu hanya diam dan memperhatikan dengan tenang, bahkan Radit sengaja menepuk pundak tangan Kamala, seolah memberitahukan bahwa semua baik-baik saja. Tapi tenang, Dokter Bayu menaruh kertas hasil laboratorium itu di meja. Senyum kecilnya terpasang. Walau ini melebihi batas normal, tapi masih bisa diobati, Pak. Waktunya untuk berbenah, memperbaiki gaya hidup seperti pola makan, tidur, dan juga olahraga. Semua harus seimbang. Kelola stres juga. Kematian kan memang punya semua orang, tapi sebagai manusia kita tetap wajib untuk terus menjaga tubuh sendiri untuk punya waktu hidup selama mungkin. Benar, kan? Baik, Radit dan Kamala mengangguk dengan kompak. Saya resepkan obat dan vitamin. Sisanya seperti saran saya saja, terang Dokter Bayu. Masalah dokter penyakit dalam selesai, tapi urusan Radit di rumah Salthelm berakhir. Enengnya yang tidak selesai-selesai itu memaksanya untuk pergi ke spesialis rehabilitasi medik. Masalahnya masih sama, cedera otot. Karena cedera, lama belum selesai, tapi terus dipaksa bergerak, jadi sakitnya nggak selesai-selesai. Sekarang harus rajin fisioterapi ya, Pak. Sembuh dulu, baru gerak aktif lagi. Dokter menunjuk sebuah alat juga di mejanya. Terus nanti saya resepin penyangga badan ini juga, dipakai selama beberapa minggu ini. Sayangi badan, Pak. Ibu, lagi hamil, kan? Iya, dok. Siap. Radit meringis sambil mengusap pinggangnya. Istri lagi hamil di umur segini, dia jaga badan biar sehat, saya juga. Apa aja demi sehat saya. Lakukan, dok. Dokter rehab mengangguk. Saya siapkan alat untuk terapinya ya, Pak. Ketika dokter pergi, Kamala tidak bisa menahan diri lagi. Hatinya yang sejak tadi terpilin kuat-kuat itu seolah mulai mengeluarkan seluruh emosinya. Air matanya bahkan menetes begitu saja. Malah, kamu nangis? Tanya Radit. Suaranya terdengar panik. Tangannya dengan cepat menghapus air mata Kamala. Aku nggak ngangka kamu bakal serius buat urus badan kamu, Dit, aku Kamala dengan suara seraknya. Dan aku nggak ngangka, kita udah tua. Radit terkekeh pelan. Malah, kamu sendiri. Berjuang untuk tetap sehat dan mengusaha yang terbaik demi anak kita di perut. Aku juga harus melakukan yang sama. Kita berdua punya tanggung jawab buat ketiga anak kita, kan? Aku beneran mau lari-larian sama anak ketiga kita bahkan kalau bisa. Sama cucu-cucu kita kelak, Serena dan Sagara udah pantas nikah. Malah, tawa Kamala pecah. Dia mengangguk pelan. Benar, mereka harus berusaha hidup sehat bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang, terutama keluarga mereka. Sesi rumah sakit dan terapi berakhir pun, Kamala dan Radit masih harus melanjutkan beberapa pekerjaan apalagi ini hari kompetisi diumumkan. Mau tak mau Kamala harus sedikit memberi perhatian pada pengumuman yang Ramallah buat. Pada akhirnya, malam ini mereka baru sampai pukul 21. Sudah terlalu larut untuk masak sendiri di rumah. Namun, sudah terlalu malam berpikir untuk makan makanan apa. Hingga akhirnya, anak di perut Kamala yang memilih, yaitu nasi goreng tek-tek pinggir jalan yang penjualnya masih muda dengan badan kekar. Ya, beli makan sekalian cuci mata Kamala membatin. Sagara belum ada kabar. Pertanyaan Radit membuyarkan lamunan Kamala. Dia celingukan sejenak, mencari tahu keberadaan mereka. Ternyata mobil sudah memasuki area basement apartemen. Belum. Kamala menggeleng,
lalu mendesah napas panjang. Padahal udah 3 hari dia di Bali. Aku harap kuliahnya baik-baik aja. Dia tahu apa yang terbaik buat dia, malah. Radit mengusap puncak kepala Kamala, menenangkan wanita itu. Sagara anakku, dan anakku Sam kayak aku, kami bisa prioritaskan 2 hal penting bersamaan, karir dan pendidikan, salah, 3 hal. Penting, karir, pendidikan, dan keluarga. Kamala hanya mendengkus pelan, tidak banyak berkomentar. Bagaimana Radit memperlakukan keluarganya saat membangun karir dan menyelesaikan pendidikan, lebih baik dia kubur saja. Mobil berhenti tepat di basement. Hari ini, mereka pulang tanpa supir, Radit menyetir sendiri karena, lebih nyaman dan mereka seharian di rumah sakit. Saat berjalan menuju lift penghuni, sebuah Alphard putih berhenti tepat di depan lift. Plat nomor yang familiar membuat pasangan itu menunggu dengan sabar siapa yang turun. Sesuai dugaan, pintu terbuka dan sosok Serena muncul. Supir dengan cekatakan membantu untuk menurunkan Serena dan kruknya, lalu gadis itu bergerak sendiri. Kepalanya mendongak, matanya bertemu pandang dengan Kamala, Radit, lalu plastik nasi goreng yang papinya hawa. Lapar, hanya itu yang Serena ucapkan, sebelum gadis itu bergerak lebih dulu menuju lift. Pintu lift terbuka, ketiganya langsung naik. Keheningan pun menyelimuti. Sampai akhirnya, pintu kembal terbuka tepat di lantai lobi. Seketika mereka bertiga terbelalak saat pintu terbuka dan sosok Sagara muncul. Kulitnya agak menggelap, parfum mahalnya berubah menjadi aroma keringat yang khas. Deheman keras Radit seolah menyadarkan. Keempatnya, Sagara bergegas masuk, berdiri di dekat Serena. Dia melirik Kamala, Radit, Serena, dan tentu saja makanan yang papinya bawa. Lapar, Radit menggeleng pelan. Di dalam hati, dia menggerutu. Ternyata semua anak sama saja, saat bertemu dengan orang tua mereka selepas hari panjang, bukan kabar yang ditanyakan, tapi makanan. Meski begitu, Radit tidak akan protes. Karena kenyataannya, makanan akan selalu menjadi salah satu momen hangat penyatu keluarga mereka. Nasi goreng 20 ribuan yang dia beli 2 bungkus ini pun terasa begitu mewah malam ini. Selepas semua orang membersihkan diri dan mandi, mereka berkumpul di meja makan dengan pakaian santai. Radit dan Kamala mau tak mau masak dadakan untuk menambah lauk pauk seperti menggoreng telur. Nasi goreng pun dibagi menjadi 4 porsi sama rata. Keempatnya duduk manis di meja makan. Semuanya makan dalam hening hangat yang nikmat. "Adek abis dari mana? Kenapa baru pulang jam segini?" tanya Radit begitu piring semua orang bersih. Dia bukan menginterogasi, tapi Serena putrinya, dia memang sedikit lebih menjaga anak perempuannya. Kerja kelompok. Serena menghela napas dalam, lalu berpanglou dagu. Gara-gara tahu aku bikin Rian malu di ruang rektor, semua orang maksa aku jadi pengacara tersangka waktu simulasi sidang, kayaknya sengaja bikin aku kalah dan malu deh. Harusnya ini jadi momen kamu unjuk diri, dek. Sagara tiba-tiba bersuara. Dia menaruh gelas airnya. Bukannya pengacara tersangka itu nggak wajib bikin tersangka menang atau bebas hukuman, ya. Tapi, gimana caranya tersangka bisa dapat hukuman paling minimal? Aku rasa, cara kamu menang adalah bikin tersangka dapatin hukuman minimal, tapi kalau bisa balikin keadaan bakal lebih keren sih. Senyum lebar Serena mengembang. Dia menepuk keras pundak Sagara. Pinter juga, kal 3 hari nggak pulang, sekali ngoceh langsung bikin ide bagus. Sagara hanya nyengir saja. Masalah kamu di Bali udah beres, Sagara. Kali ini Kamala yang bersuara. Hari ini pengumuman resmi kompetisi. Kamu udah lihat, kan? Udah, Mi. Sagara mengangguk. Senyumnya sedikit lebih canggung. Masalah di Bali belum sepenuhnya beres, tapi udah 80% oke. Kamala manggut-manggut. Kuliah kamu gimana? 3 hari ditinggal apakah aman? Mi. Sagara memelankan suaranya. Masalah kuliahku aman kok, Mi, Pi. Aku pelajar dan aku tahu kewajiban utamaku. Aku mungkin hilang di keluarga ini, tapi aku tetap fokus sama kuliahku. Tenang aja, ya, Papi tahu. Radit berdeham pelan. Makan, makan. Kak, kamu kelihatan capek banget. Abis makan langsung balik kamar aja. Istirahat. Sagara tidak membantah. Karena Radit benar, dia lelah fisik dan mental. Jadi, begitu air dalam gelanya habis, dia langsung lebih dulu izin ke kamar. Sayangnya, Sagara tidak benar-benar langsung tidur.
Dia masih harus menelepon Nando, menanyakan masalah pekerjaan yang terpaksa ditinggalkan di Bali. Karena harus kuis dadakan, bahan baku dari Banyuwangi udah sampai, kan? Tanya Sagara sambil menggaruk alisnya yang tidak gatal. Desainnya juga udah revisi. Aman, Sak. Selama lo di Jakarta bahan bakunya udah sampai, udah bisa kita mulai eksekusi malam ini. Desain baru yang udah revisi juga udah gue kirim ke email aja, lo, ya. Kalau butuh revisi lagi langsung ngomong. Thanks, Ndo. Hanya itu saja yang Sagara ucapkan, sebelum akhirnya dia benar-benar menutup telepon. Tangannya terkulai lemas di atas matanya, lalu kepalanya memutar rapat rencana taktis yang dipikirkan untuk menyelesaikan masalah perusahaannya ini. Seluruh kancing kemeja Sagara terlepas semua. Badannya menghadap ke arah AC. Namun, keringat di badannya seolah belum juga hilang. Bukan hanya Sagara saja, tapi juga Nando dan beberapa rekannya yang melakukan hal serupa. Hal ini karena, satu hal, mereka baru saja keliling Bol untuk mencari pengepul sampah yang sanggup menjadi vendor pengganti untuk Sando Eco secepatnya. Sayangnya, semuanya sudah bekerja sama untuk mengirimkan ke vendor yang harusnya bekerja sama dengan Sando Eco. Sedangkan untuk pengepul lain yang belum bekerja sama dengan pihak manapun, mereka belum bisa memenuhi kebutuhan Sando Eco setidaknya 20%. Jemput bola ini menarik, tapi tidak efektif untuk saat ini, Sak, ucap Nando. Panas dan lelah, tapi rapat panjang harus tetap terlaksana. Seru emang, kita adain tukar botol plastik dengan dana e-wallet dan masih dimudahkan dengan kita yang berkeliling di beberapa titik. Cuma kondisi sekarang, butuh waktu orang-orang untuk mengumpulkan botolnya dulu, lalu kasih le kita. Sagara termenung. Penjelasan Nando ada benarnya. Agenda ini bisa kita pakai, percobaan dulu minggu ini. Umumin di media sosial. Kalau berhasil, Lita coba lagi. Putus Sagara. Kemudian, dia menatap rekan kerjanya yang lain. Vendor di Banyuwangi udah kamu hubungi. Mereka bisa. Aman kerjasama. Bisa. Akhirnya bisa. Jawab rekan Sagara, awan, tapi biaya pengirimannya lumayan. Nggak masalah. Sagara mendesak. Kita tetap ambil di vendor Bali itu, lalu sisanya ambil di vendor Banyuwangi. Untuk saat ini, terpenting kita penuhi semua kebutuhan bahan baku. Kita juga harus nambah pegawai sementara untuk pus produksi, jadi masalah